Halo sahabat Prima, ketemu lagi dengan Kak Hans dalam pembelajaran matematika interaktif. Simak baik-baik. Halo, assalamualaikum anak-anakku sayang. Halo, good morning. Oke, ya nanti waktu pembelajaran semuanya ya. Waalaikumsalam, bagus. Gimana, sehat segar semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan belajar lain dari biasanya yang biasa di Google Classroom aja atau pertemuan kita di Zoom meeting. Tapi ini ada pembelajaran yang lain yang bisa kita lakukan. Ini adalah salah satu opsi ya, salah satu pilihan gitu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan dan ini pembelajaran yang bab baru loh buat kita. Himpunan ini bab baru, jadi perhatikan baik-baik ya. Terus meminta nanti diinfokan bagi temannya yang tidak bisa hadir atau tidak bisa masuk, ini tetap diinfokan karena semua tugas tetap ada tagihan sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Jadi meminta betul-betul ini diikuti dan jangan keluar masuk, sebentar-sebentar keluar gitu, ngilang, nggak boleh gitu ya, harus duduk di sini. Oke, gimana, siap belajarnya? Siap? Siap, bagus ya. Selama mengikuti pembelajaran, kalau tidak ditanya jangan dulu ngobrol, jangan dulu nanti ada komen-komen, tetap itu di mute. Nanti kalau sudah dikasih kesempatan untuk bertanya baru unmute ya, baru dibuka suaranya gitu ya. Oke, sekarang selamat mengikuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi adik-adik hari ini kita akan belajar matematika secara interaktif ya. Nah, sehingga nanti untuk pembelajaran hari ini, adik-adik kalau seandainya adik-adik nggak paham, adik-adik nggak ngerti, silakan nanti ditanyakan ya. Ditanyakan, terus selain ini juga, adik-adik boleh, boleh diulang kalau seandainya kakak ngajarnya terlalu cepat ya. Oke ya, jadi kalau saya pengajarannya terlalu cepat, saya misalkan adik-adik kurang mengerti atau ada kata-kata yang kurang jelas, maka nanti adik-adik boleh bilang, Kak terlalu cepat, diulang dong. Atau misalkan, Kak di soal tadi saya belum mengerti nih, mohon nanti dijelasin ulang gitu ya. Oke. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Oke, tak sayang maka tak kenal. Nah, maka dari itu adik-adik perkenalkan dulu nama kakak ya, nama lengkapnya ini. Oke. Nama lengkap kakak adalah Mustafa Hanan. Gelarnya adalah SPD ya. SPD ini ada kepanjangannya, yaitu adalah Sarjana Penuh Derita ya. Oke. Oke. Oh jangan Bu. Oke. Nah, adik-adik ininya untuk pembelajaran untuk kakak ya, nama lengkapnya ini, tapi adik-adik cukup panggil kakak dengan panggilan Kak Hans ya. Oke, ini nama terkeren yang saya punya. Iya, karena dari Belanda. Nah, terus adik-adik kalau misalkan ketemu kakak ya, kalau videonya agak nggak terlalu jelas, ini foto terganteng yang kakak punya. Nah ya, silakan nanti adik-adik di save ya fotonya. Oh, share screen ulang ya. Mantap-mantap Ada yang pakai ini ya, screen ya. Keliling. Pusing sebelumnya. Kan banyak kan? Malah pening. Ya di Google Classroom, pakai Google Meet. Iya, Dari Google Classroom. dari Google Classroom. Iya, Sekarang bisa nggak melihat Ya. kursor? Nah, jadi adik-adik kakak ulang lagi ya, karena tadi ada terkendala sedikit ininya. Nah, jadi adik-adik panggil kakak cukup Kak Han saja, jangan panggil kakak Primagama, jangan panggil Pak ya, karena saya masih muda, umur kita mungkin seumuran gitu ya. Terus jangan panggil Om, jangan panggil apalagi panggil Woi, nah nggak boleh ya. Oke, jangan panggilnya adalah Kak Hans, oke? Nah, kakak adalah seorang trainer ya. Kakak seorang trainer, artinya seorang pelatih.
kakak adalah seorang pelatih matematika. Dalam soal ujian nasional, kakak pelatih matematika 1 soal 1 menit, khusus untuk soal pilihan ganda. Jadi menjawab soal-soal fisika itu soal matematika dengan cepat gitu ya. Terus yang kedua, kakak juga merupakan seorang pengajar IPA ya. Di SMP ada pelajaran IPA namanya. Di IPA ini ada 2 makhluk ya. Makhluk pertama namanya fisika. Nah, ini hitung-hitungan nanti ya. Terus makhluk kedua namanya biologi. Nah, ada satu lagi nih makhluknya, namanya kimia. Ini makhluk astral kalau kimia ya, belum terlalu belajar di SMP ya. Nah, ini fisika ya, kakak pengajar fisika untuk jenjang SMP maupun SMA dengan menggunakan konsep fisika tanpa rumus ya. Jadi menggunakan konsep fisika. Begitupun dengan kimia, kakak juga pengajar makhluk kimia namanya ya, yaitu adalah kimia tanpa rumus, namanya Kimitaru. Dan yang keempat, kakak pengajar TPS. TPS ini kalau adik-adik sudah pengen kuliah, pengen masuk ke PTN favorit, maka kakak mengajar tes potensi skolastik ya, tetapi dengan konsep semudah mengeja, jadi dengan trik cepatnya. Oke ya, itu sekilas per ini ya, apa namanya, perkenalan dari kakak. Jadi kalau ketemu kakak di rumah di jalan, silahkan tegur ya, jangan sungkan-sungkan. Oke. Nah, kalau kakak kerjanya di sini nih, mana kerjanya, ada nggak? Ada ya. Nah nih di Primagama ya, saya kerjanya adalah di Primagama cabang Bukit depan SMA Tridharma. Oke adik-adik, marilah kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Bisa lihat Oke. Kita mulai pembelajarannya adalah tentang himpunan. Nah ya, himpunan. Ini adalah materi baru tentang himpunan. Oke, adik-adik, kakak berikan 6 contoh untuk yang termasuk dalam himpunan. Oke ya. Yang pertama, yang termasuk himpunan itu adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini dikatakan himpunan. Paham ya? Perhatikan dulu, nanti kakak tanya di akhir. Kumpulan siswa laki-laki, ini himpunan. Oke. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Mungkin ada mangga, ya, manggis, dan lain sebagainya gitu ya. Kumpulan nama kota di Indonesia yang berawalan dengan huruf S, berarti ada Surabaya, Semarang, Solo, dan seterusnya. Kumpulan binatang yang berkaki 2, berarti ada. Oke, adik-adik, screen kakak sambil nggak? Oke. Nah, jadi adik-adik, kita lanjutin untuk pembelajarannya. Oke ya. Nah, tadi kakak ulang, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus, mungkin ada si A, si B, si C, dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki, mungkin ada namanya Hans, Budi, Tono, dan seterusnya. Kumpulan buah-buahan yang wakilan huruf M gitu ya. Kumpulan nama kota-kota di Indonesia yang berawal huruf S. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, ini adalah merupakan yang dinamakan dengan himpunan. Oke ya. Paham ya? Oke, kakak lanjutin dulu. Nah, ada yang bukan termasuk himpunan. Oke, ada yang bukan termasuk himpunan. Apa saja itu yang bukan termasuk himpunan? Ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Ya. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kumpulan gunung yang tinggi. Nah, itu bukan himpunan. Kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa. Kumpulan makanan lezat. Nah, ada 6 contoh yang merupakan himpunan, ada 6 contoh yang merupakan bukan himpunan. Sekarang kakak tanya deh. Tadi kakak jelasin. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Ya. Terus kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kira-kira yang dimaksud himpunan itu yang seperti apa sih? Ya. Yang bisa jawab silakan dijawab. Yang seperti apa yang dikatakan himpunan? Ya, halo. Oke. Halo adik-adik. Ada yang bisa jawab? Yang seperti apa yang dikatakan himpunan? Tolong jangan bersuara dulu ya. Tolong
Halo? Oke. Nah, adik-adik, ada yang bisa jawab yang dikatakan himpunan yang seperti apa? Kita ambil contoh gini aja ya. Kita ambil contoh misalkan kumpulan nama-nama kota di Indonesia yang diawali huruf S. Gitu ya. Kumpulan nama-nama kota di Indonesia yang berawalan dengan huruf S. Yang kedua, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Gak ada suara. Oke, mute ya. Oke. Iya, tapi nak meliput ada itu. Itu yang Oke, cek. Ada suaranya? Oke, sip. Sorry ya. Nah, adik-adik, coba. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira mana yang dikatakan kenapa dia dikatakan himpunan yang di atas? Kenapa yang di bawah bukan himpunan? Ada yang bisa jawab? Oke, kita ambil contoh gini deh. Yang pertama, yang nomor 4 adalah kumpulan nama-nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Coba adik-adik bisa sebutkan nggak kota yang huruf S apa aja? Surabaya, Solo, Semarang. Ada lagi? Apa? Serang, oke. Serang, Banten, oke. Dan seterusnya ya. Oke. Sekarang gini. Yang bagian bawah, sebutkan kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jakarta. Terus Sumatera Selatan. Nah, pertanyaan kakak, apakah semua orang sepakat kalau Jakarta kota besar? Oke. Apakah sepakat Sumatera Selatan merupakan kota besar? Belum tentu. Artinya apa? Saat yang di bawah ya, saat yang di bawah ternyata tidak semua orang pendapat bahwa misalkan Sumatera Selatan atau Palembang itu merupakan kota besar. Oke ya. Tapi semua orang sepakat bahwa kalau Surabaya merupakan kota yang berawalan dengan huruf S. Nyambung ya? Nah, sehingga dari dua pernyataan di atas ini, dari dua contoh yang di atas ini, adik-adik bisa jelaskan bahwa kalau dia dikatakan himpunan harus mempunyai definisi yang jelas. Ya. Siapapun yang ditanya tentang soal tersebut, maka dia akan jawabnya sama. Contoh, kumpulan binatang yang berkaki dua. Apa saja? Ayam. Ada nggak yang bebek, burung, angsa? Oke, kakak tanya. Oh, penguin. Oke, penguin. Ya, ada nggak yang jawab ayam bukan berkaki dua? Ada nggak? Ayam pasti berkaki dua, nggak mungkin ayam berkaki 4. Kalau kaki 4 bukan ayam namanya ya. Nyambung ya? Nah, artinya semua orang sepakat kalau dia punya definisi yang jelas, maka itu dikatakan himpunan. Ya. Jadi harus punya definisi yang jelas. Nih. Ayo dimatikan dulu yang berisik ya. Halo? Ya. Nah, cek lanjut ya. Kumpulan orang-orang kaya. Nah, kaya ya, kata-kata kaya itu tidak semua orang sepakat. Yang dikatakan kaya itu standarnya apa? Oke ya. Maka kalau dia kumpulan orang kaya, maka ini tidak termasuk dalam himpunan. Ya. Karena definisi kaya
dikatakan kaya itu kita nggak tahu. Apakah dia harus punya mobil Alphard dikatakan kaya, ataukah dia harus punya pesawat, kan kita nggak tahu, gitu ya. Atau hanya punya mobil aja dikatain kaya, gitu ya. Nah, maka definisi kaya tidak semua orang sepakat bahwa kaya itu ada standarnya. Maka kaya itu bukan merupakan himpunan. Kumpulan orang-orang kaya itu bukan himpunan. Oke ya? Oke, coba nih. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Apa aja? Manggis. Terus mangga. Melon. Mango ya bahasa Inggrisnya dari mangga. Apa lagi? Oke, pokoknya artinya adik-adik sepakat ya kalau manggis awalnya huruf M ya. Mangga awalnya huruf M ya. Oke. Melon awalnya huruf M ya. Oke. Kakak ambil contoh, bisa kayak gini. Kumpulan guru cantik di sekolah. Nah. Oke, himpunan bukan? Bukan. Kenapa bukan? Oh, karena orang-orang di sekolah belum tentu mengatakan guru-gurunya cantik. Ya, karena definisi cantik itu beda-beda ya. Oke. Mungkin kalau menurut adik-adik yang cewek, kakak yang ngajar nih ganteng, gitu ya. Oke. Oh, enggak. Kata yang cowok mungkin tidak, gitu ya. Nah, maka adik-adik definisi cantik, ganteng itu bukan merupakan himpunan karena definisinya beda-beda. Oke ya. Oke. Contoh. Makanan lezat. Ini bukan termasuk himpunan. Kenapa? Belum tentu makanan yang kita bilang lezat itu menurut orang lain lezat. Oke ya. Maka kumpulan makanan yang lezat tidak mempunyai definisi yang jelas. Oke ya. Paham sampai situ? Paham. Oke. Nah, coba. Kakak ada soal nih. Di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasanmu. Yang pertama. Yang pertama himpunan atau bukan? Oke. Mengapa himpunan? Ya, mengapa dikatakan himpunan? Karena karena sudah tahu dia berkaki dua atau sudah jelas ya. Sudah jelas dia berkaki dua. Oke. Jadi di sini adik-adik bisa tahu. Sepakat nih kalau kaki dua itu tadi yang bisa kita daftarkan gitu ya. Oke. Yang nomor B, himpunan bukan? Bukan. Kenapa bukan himpunan? Oke. Karena bukan gitu alasannya. Alasan yang tepat adalah karena cerdas itu definisinya beda-beda. Ada yang mengatakan kalau dia juara satu di sekolah, cerdas. Nah, ada yang bilang cerdas itu harus olimpiade, gitu kan? Nah, jadi karena ini tidak mempunyai definisi yang jelas. Yang dikatakan cerdas itu seperti apa? Paham ya? Oke. Sekarang yang nomor ini. Kumpulan buku yang tebal. Bukan himpun. Oke. Mengapa? Oke. Oke, benar tuh yang terakhir. Karena definisi tebal itu nggak ditentukan. Apakah 100 halaman dikatakan tebal? Apakah 200 halaman atau 300 halaman? Gitu ya. Karena orang akan berbeda-beda pendapat tentang buku yang tebal ya. Oke. Nih. Yang ke D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Himpunan bukan? Coba perhatiin lagi. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm.
Oke. Kita cek ya, biar adik paham. Ini di atas 160 cm. Misalkan ada si Budi. Budi tingginya misalkan 170 cm. Ada si Tono tingginya 140 cm. Ada si Rani tingginya 165 cm. Ada si Santi tingginya 142 cm. Oke. Menurut adik-adik, siapakah yang tingginya di atas 160 cm? Budi, Rani, dan Budi. Sepakat nggak? Sepakat. Ada yang bilang Budi di bawah 160 cm? Enggak ya? Nah, artinya apa? Artinya dia terdefinisi dengan jelas. Ya, jadi artinya apa? Orang akan mikir kalau dia di atas 160 cm, maka dia dikatakan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Gitu ya? Oke, ngerti ya? Maka yang ini dikatakan himpunan. Ini himpunan. Yang ini bukan, yang ini bukan. Kalau yang ini nih, himpunan bukan? Oke, kenapa? Iya, benar. Karena lukisan yang indah itu beda. Maka ini bukan himpunan. Oke ya? Paham ya? Oke. Nah, kakak ada soal nomor 3. Nah, adik-adik, kakak ada soal nomor 3. Soal nomor 3. Ya. Silakan adik-adik buat di kolom chatnya. Oke. Buat di kolom chat, kakak pengen tahu dulu ya. Tuliskan 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan himpunan. Oke? Silakan buat di kolom chat. Tetapi contohnya harus yang berbeda dari yang kakak jelasin ya. Oke. Tidak termasuk ini kakak jelaskan. Oke. Tuliskan 3 contoh, 3 kelompok yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan di kolom chat. Kakak tunggu di kolom chat. Oke. Silakan Yulina. Ya, benar. Silakan. Silakan tuliskan 3 contoh yang merupakan himpunan dan 3 contoh yang bukan merupakan himpunan. Kakak pengen lihat. Paham nggak tuh? Silakan buatnya di kolom chat ya. Ya. Alif. Oke. Alif. Kita lihat. Okay, can you explain to us? Sebutkan 3 contoh yang merupakan himpunan dan 3 contoh yang bukan merupakan himpunan. Oke. Silakan ketik tangannya ya. Gerakan jempolnya. Oke. So, Alif, what is introduction? Oke, kakak tungguin ya. Kakak tunggu. 3 contoh yang merupakan himpunan dan 3 yang bukan. Alif. Silakan. I can see that who knows who can help me. Nah, ini lagi kerja semua nih. Oh ya, videonya dihidupin ya, biar kita tahu ya, biar kelihatan ya. Videonya hidupin. Ah, gitu dong. Tuh, kan kelihatan kalau kalian lagi nyari, lagi mikir ya. Nah, ini nih. Ini lagi mikir nih, Bu nih. Dia lagi. Ayo. 1 dulu deh, jangan 3 deh. 1 dulu aja. Satu yang himpunan, satu yang bukan himpunan. Nah, 1 aja, 1 aja. 1 yang himpunan, 1 yang bukan. Ayo. Yang sudah dapat di kolom chat dibuatnya.
Ayo. Satu saja. Silakan. Oke, Adin. Kumpulan siswa yang lahir di tanggal. Ntar kita geser dikit nih. Wah. Kalau mereka sudah tahu link, Tanggal 25 bukan himpunan. juga nggak apa-apa. Oke, kumpulan gedung yang tinggi. Cara tahu link, Oke, yang himpunannya mana? Berkaki 4, kumpulan buah yang awal huruf S, kumpulan siswa yang lahir di bulan September. Bukan himpunan, kumpulan orang kaya di Semarang. Oke, sip. Kumpulan kendaraan beroda 2. Wah, pinter nih, Yanti. Yang bukan himpunan, baju-baju indah. Oke, sip. Himpunan apa nih? Hisana, kumpulan manusia gendut, bukan himpunan. Sip. Oke. Negara yang berawal huruf P. Kumpulan pemandangan yang indah. Sip, benar ya. Rumah mewah di Palembang. Wah, kreatif anak-anaknya, Bu. Alhamdulillah. Binatang Oke. berkaki 4. Himpunan kaki 4. Ini kumpulan binatang berkaki 4. Tadi dia bilang bukan himpunan. Oh iya. Oh himpunan. Oh iya boleh. Nah, dia. Kumpulan binatang berkaki 4. Oh, nanti ini Oke, Kak, betul. teras. Yang bukan ini. Ya. Oke, sip. Iya benar. Oke. Kelompok himpunan yaitu hewan yang memiliki 2 kaki. Oke, nggak apa-apa, boleh. Iya. Bukan himpunan orang-orang yang pintar. Oke. Iya, betul. Ini lengkap nih. 3 contohnya. Hewan berkaki 4, hewan yang memiliki sayap, hewan menyusui. Oke, sip. Dan semua siswa yang cerdas. Oke. Iya. Himpunan pohon tinggi, orang tua, kue lezat. Yang bukan. Himpunannya adalah atlet bulu tangkis dari Indonesia. Oke. Termasuk atlet bulu tangkis, sepakat kita ya. Macam-macam, ada si Topik Hidayat ya. Ada Butet, ada Oi ya. Oi ya. Oke. Kumpulan nama negara yang awalnya huruf B. Oke, sip. Sip. Berarti adik-adik paham ya? Sudah bisa membedakan. Oke, sudah bisa membedakan antara himpunan sama bukan. Bisa kelihatan dari situ ya. Mana yang katakan himpunan, mana yang bukan. Oke, lanjut. Kalau gitu kita lanjutin. Ya. Jadi tadi Bu Jana juga lihat tuh adik-adik kreatif, keren-keren ya. Sip. Lanjut kita. Nah, selanjutnya adalah menyajikan himpunan. Ya. Jadi adik-adik menyajikan himpunan itu ada 3 cara nanti ya. Menyajikan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah caranya dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Atau bahasa matematisnya adalah enumerasi. Gitu ya. Menyebutkan anggota-anggotanya. Contoh. Ya. Misalkan himpunan ya, A itu adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf S. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik, kalau dia dengan metode pertama, caranya adalah dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Maka si A ini anggotanya siapa saja? Berawalan huruf S. Berarti ada Senin, Selasa, Sabtu. Masih ada? Habis ya. Oke. Nah, jadi adik-adik cara menyajikannya itu adalah ini soalnya, maka disajikan dalam bentuk A sama dengan ada kurung kurawal. Ya. Nah, ini kurung kurawal namanya. Jadi adik-adik menyajikannya, mendaftarkan anggota-anggotanya, itu diawali dengan kurung kurawal, sebutkan siapa saja anggotanya, tutup dengan kurung kurawal. Bagi yang belum bisa, belajar cara buat kurung kurawal. Ya.
Kurung kurawal bisa gini. Nah, ya. Bisa gini. Bisa yang seperti kakak kayak gini. Nah, jadi sama saja ya. Yang nggak boleh yang gini, nah nggak boleh tuh. Ya, yang gini nggak boleh. Oke, harus gini nih. Nah, ini atau gini. Nggak boleh juga gini. Ini bukan kurung kurawal. Ya. Jadi ini nggak boleh. Jadi kurung kurawal harus bentuknya seperti ini atau ini bentuknya. Paham ya? Nanti silakan buat di bukunya, dipelajarin ya. Oke. Kakak ambil contoh lagi. Contoh lagi. B, bilangan ganjil kurang dari 10. Yuk, apa saja B itu? 1, 3, 5, 7, 9. Masih ada? 11 masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa? Karena kurang dari 10. Maka ditutup kurung kerawalnya. Nah, paham ya? Oke. Nah, ini dengan metode yang pertama, namanya menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Ya. Jadi pada saat menyebutkan anggotanya harus diawali dengan apa? Harus diawali dengan kurung kurawal ya. Nah, cara membuatnya nanti belajar ya. Cara membuat kurung kurawal belajar. Ini contohnya ya. Paham ya? Oke, sip. Siap, lanjut. Lanjut. Nah, yang kedua. Ya. Yang kedua namanya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, ya. Jadi menyajikan suatu himpunan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh tadi ya. B, kumpulan ya, kota di Indonesia yang berawalan huruf P. Nah, ya. Nah, jadi ini cara yang kedua. Oke. Ah. Jadi nggak usah disebutin. Ya, Adik. Cara kedua yaitu adalah dinyatakan dengan menentukan sifat-sifatnya. Jadi contohnya apa? Ini contohnya ya. Oke. Coba. Kalau kakak punya bilangan kayak gini nih. Bilangan 2, 4, 6, 8. Oke. Kita nyatakan dengan menuliskan sifat-sifatnya. Oke ya. Saya punya bilangan 2, 4, 6, 8. Kita akan menuliskan sifat-sifatnya. Maka adik-adik bisa misalkan himpunan C yaitu adalah gitu ya. Nah, kalau kakak punya C kayak gini. Oke. Maka dinyatakan himpunan C-nya dengan menuliskan sifat-sifatnya. Berarti apa nih? C itu adalah kumpulan bilangan. Bilangan apa nih? Genap. Terus? Kumpulan bilangan genap terus? Kurang dari? Ah, ya. Kurang dari 10. Paham ya? Jadi yang kedua, kita buatkan kata-katanya, buatkan ceritanya ya. Menuliskan sifatnya. Paham? Oke. Jadi adik-adik, yang kedua ini adik-adik dibuatkan contoh gini. Kalau kakak misalkan punya sebuah angka, misalkan gini ya. Coba. Misalkan D kumpulan D misalkan ya.
itu sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Yuk, bagaimana cara menyajikannya? D adalah ayo, kumpulan bilangan. Coba. Ini bilangan ganjil bukan? Ayo. Ayo. Ganjil dan genap. Coba. Kakak buat gini ya. Kakak buat gini ya. Oke. Kakak buat ini kan. Kumpulan bilangan. Coba kakak buat. Ganjil dan genap. Kurang dari 13. Coba. Kalau kakak buat kayak gini. Adik-adik jawabnya berapa aja coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan benar nggak pertanyaannya? Salah. Maka nggak boleh. Kumpulan bilangan ganjil dan genap kurang dari 13 nggak boleh. Kenapa? Karena artinya akan berbeda sama pertanyaannya. Paham ya? Oke. Nah, maka kira-kira yang paling tepat apa nih? Bilangan apa? Ayo. Kumpulan bilangan. Adik-adik udah belajar bilangan prima belum? Sudah. Oke. Ada yang chat tuh, Faizat Ditya Rahman. Kumpulan bilangan prima. Oke, benar ya. Jadi ini adalah kumpulan bilangan prima. Kurang dari 13. Maka semuanya akan sepakat. Kalau dia bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7, 11 ya. 9 nggak masuk. Paham ya? Oke deh. Jadi adik-adik harus jelas ininya buatnya. Contoh lagi. Ya, contoh. Oke. Misalkan kakak punya misalkan F itu adalah nah ini misalkan 1, 2, 4, 8. Yuk, maka cara membuat F gimana? Ayo, ada angka 1, 2, 4, 8. Maka F itu adalah kumpulan bilangan. Ayo. Kumpulan bilangan. Ayo nih. Cek kira-kira apa nih? 1, 2, 4, 8. Kira-kira definisinya apa? Beli laptop 10 lusin. Ayo. Nih, 1, 2, 4, 8. Definisinya apa? Bilangan apa kira-kira? Kumpulan bilangan kelipatan 2. Oke. Termasuk nggak 1 kelipatan 2 bukan? Bukan, maka nggak boleh. Kalau kumpulan bilangan kelipatan 2, 1 nggak termasuk, nggak boleh berarti. Apa nih? Ayo. 1, 2, 4, 8. Maka coba. Kalau kakak ambil 8, 8 tuh berapa kali berapa? 1 kali 8. Terus 2 kali 4. Masih ada? Masih ada? Nggak ada ya. Maka adik-adik bisa kita simpulkan bahwa
bilangan yang di atas ini adalah kumpulan bilangan faktor dari 8. Paham sampai situ? Oke. Nah, jadi adik-adik harus apa? Harus jelas ya. Jadi adik-adik harus jelas, harus tahu nih yang dimaksud ini adalah apa. Kan gitu ya. Oke, coba kakak buat lagi ini misalkan. Contohnya misalkan yang G adalah ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, oke. Yuk, bagaimana cara menyajikannya dengan cara menuliskan sifat-sifatnya? Kumpulan Oke, sip ya. Maka ini adalah himpunan ya. Kumpulan nama hari dalam seminggu. Paham ya? Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak. Lanjut. Oke. Untuk lanjut silakan adik-adik tuliskan di kolom chatnya lanjut. Untuk lanjut silakan tulis di kolom chatnya lanjut. Di kolom chat silakan tulis lanjut. Oke, sip. Himpunan lanjut. Oke, keren ya. Wis, lanjut bosku. Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya. Yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi bagaimana notasi pembentuk himpunan ini? Nah, jadi gini. Ya. Jadi adik-adik cara menyajikannya misalkan kakak punya ada suatu himpunan A ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Paham gitu ya? Jadi dia 1 2 3 4 5. Nah, kalau kita mau menyajikan bilangan ini, bilangan A atau himpunan A ke dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka adik-adik bisa buatnya kayak gini. Oke. Ada yang share screen lagi ya? Dari sini aja mas, bisa mas, jangan stop dulu ya Pak. Dari Chrome sini. Nah, Oke. di sini kan ada tanda apa itu? Belum. Oke ya. Jadi kakak ingetin lagi ya. Nah, di situ. Nah, klik aja. Untuk jangan share screen ya. Langsung gitu. Cepet ya dulu. Di stop dulu share screennya Kenza ya. Langsung deh. Kenza ya. Kenza jangan dulu ya. Stop dulu. Oke. Nah, adik-adik kalau kita dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka cara buatnya kayak gini, perhatikan. Jadi kalau kita mau menyajikan himpunan A, berarti A sama dengan buka kurung kurawal. Ya. Buat X di mana? Nah, ini bacanya di mana ya? Jadi X garis lurus. Oke. X garis lurus. Nah, caranya apa? Caranya X kurang dari sama dengan 5. Nah ya, X kurang dari sama dengan 5. Tetapi adik harus paham dulu, ada yang namanya bilangan. Bayar pajak sekarang per wilayah. Ada macam-macam bilangan. Ya, sebelum kita masuk situ. Bilangan itu ada yang namanya bilangan asli. Ayo, bilangan asli mulai dari angka berapa aja? Asli. Berarti mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya.
Terus ada yang namanya bilangan palsu. Oke, ada asli ada palsu. Oke, saya hargai ini ya. Oke, ada bilangan cacat. Cacat mulai dari angka berapa aja? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ada yang namanya bilangan bulat. Berapa aja bilangan bulat? Oh, 10, 20, 0. Oke. Dari bilangan bulat itu artinya gini ya. Dari negatif sampai dengan positif. Misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, termasuklah 0 ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi jangan lagi bilangan bulat harus 0, bukan ya. 0 itu hanya salah satu bilangan bulat. Ya. Tapi bilangan bulat itu bukan hanya 0, tapi ada negatif, ada positif, ada 0. Paham ya? Oke. Nah, maka adik-adik, kalau dia seperti ini, kita udah ini yang A, X di mana, bacanya ini di mana ya? Di mana X kurang dari sama dengan 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda sama dengan, maka 5-nya saya masukkan. Dengan syarat X-nya anggota. Nah ya, ini bacanya anggota. Anggota. Ini bacanya di mana? Oke. Jadi cara buatnya adalah A adalah X di mana? X kurang dari sama dengan 5. X anggota. Karena dia mulai dari angka 1, maka kita buat yang ini nih. Anggota bilangan asli. Paham sampai situ? Oke. Insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Ya, oke. Nggak ada. Oke. Oke. Kakak. Oke, kami nih. Oh ya, bagi yang mau nyatet silakan di screenshot dulu ya. Screenshot dulu di handphonenya. Cekrek gitu. Atau di laptopnya di screenshot ya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, misalkan kakak punya bilangan kayak gini. Ya. Oke. Nah, misalkan kakak punya bilangan, misalkan ada bilangan Z, himpunan Z, yaitu adalah anggotanya misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Oke ya. Maka kalau kita mau menyajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka adik-adik Z itu sama dengan himpunan X ya. Di mana? Nah, ini di mana nih? Ya. Di mana X. Nah, bisa kita buat nih. Gimana caranya? Kurang dari. Nah, ingat. Adik-adik, kalau mau buat kurang dari saja 12. Oke? Kalau tandanya nggak ada sama dengan. Tapi kalau adik-adik mau tambahin ini, tambahin sama dengan, maka di sini 10. Oke? Jelas ya? Jadi kalau adik-adik mau kurang dari saja 12. Tapi kalau pengen tambahin sama dengan, maka di sini 10. Oke? Terus X anggota bilangan apa nih? Ini bilangan apa? Bilangan? Oke, bilangan genap. Pahamkah sampai situ? Oke. Oke. Nah, kalau paham, mau kita kasih PR, Bu? Oh, kasih latihan dulu. Oh, kasih latihan dulu aja ya. Oke. Kasih latihan sebentar aja untuk nanti ada beberapa, terus baru ada PR. Sip. Nih, yuk. Ayo kita berlatih 2.2 di buku kalian, buku BSI Bu pakainya ya.
dia belum dapat. Oh, belum dapat. Oke. Nggak apa-apa, ini aja. Nah, adik-adik, ini ada di buku ya. Coba. Silakan jawab yang A. Ingat perintahnya. Ingat perintahnya. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Nah, ya. Berarti ini cara yang pertama, menuliskan anggota-anggotanya. Ya. Apa aja nih? 96 lah. 97. Oke, sip. Maka A itu adalah, ini cara buatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang nomor B. Coba B. Bagaimana B? B berarti apa tuh? Aku juga sampai 10 malam. Kenza gaming keluarin aja. Iya. Kenza masih aja ya. Oke. Udah. Ya aku nak sampai malam kirim. Jangan tidak ngirim. Oke. Penting kumpul. Ya, kalau Hanan itu mah kakak yang sering ya. Nggak apa-apa dong. Emang mau belajar. Oke. Lanjut ya. Yang nomor B nih apa jadi? Bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Ganjil. Oke. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Oke. Ya, lanjut. Yang bagian C. Oke, berarti 2. Masih ada? Masih ada nggak? 4? Oh, 4 enggak tuh katanya. Masuk nggak 4? Enggak ya, 4 bukan. Terus masih ada? Oke. Sip. Diskusinya bagus ya. 4 tubuh bukan, karena bisa dibagi 2. Maka bilangan prima yang genap hanya angka 2, nggak ada yang lain. Nyambung ya? Oke. Coba kita lihat yang F. Nih. Berapa aja? Bilangan cacah. Nah, nih. Kata-katanya bilangan cacah. Bilangan caca ini Berarti mulai dari angka berapa? Yuk. Cacah tadi mulai dari angka berapa? Caca Andika Mas. 0. Maka X di mana? X kurang dari 10. X anggota bilangan cacah. Berarti berapa aja bilangannya? 0. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus oke. Masuk nggak 10? Masuk nggak? Enggak. Oke ya. Maka 10 tidak termasuk. Tahu nggak kenapa? Karena tandanya hanya kurang dari. Kalau kurang dari, maka 10 nggak masuk. Tapi kalau ada tanda gini, ada tanda sama dengan, maka 10-nya masuk. Paham ya? Oke. Maka ini stop sampai 9. Nyambung sampai situ? Paham. Oke. Yang D sama E kita skip dulu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia. Ini yang lebih kompleks. PR aja. Saya bahaskan satu aja, Bu ya. Iya, boleh.
Adik-adik, ini saya bahaskan satu. Kasih Oke. tahu 4 kosong itu yang diisi. Oke ya. Oke, ini saya bahaskan satu. Ada 8 soal, Bu. Oke ya. Oke. Adik-adik, saya bahaskan soal nomor 3. Oke. Nomor 3 saya bahaskan. Yang nomor nomor 1, 2 dan seterusnya nanti jadi PR. Oke. Kaget ya. Oke. Ya. Kakak bahaskan nomor 1 deh, nomor 1. Nomor 3. Nomor 3. Oke. Perhatiin. Yang bagian sebelah sini nyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, soalnya berarti ini nih. L yaitu adalah himpunan X di mana negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. X adalah anggota bilangan bulat. Ya. Maka L itu kalau kita sebutkan anggotanya, maka cara buatnya L sama dengan buka kurung. Nah, sebutkan nih, min 5 masuk nggak? Masuk nggak tuh? Perhatikan tandanya. Tandanya apa? Kurang dari, nggak masuk ya. Maka apa saja anggotanya? Min 4, terus min 3, min 2, min 1, terus 0, terus 1, 2, 3, 4-nya masuk nggak? Kenapa masuk? Nah, pintar. Nah, ya, pintar ya. 4-nya masuk. Kenapa? Karena ada sama dengan. Oke ya. Oke. Nah, terus yang bagian 2-nya adalah dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifatnya. Nah, maka ada cara nulisnya adalah gini. L itu adalah himpunan. Ya. Diawali dengan kata himpunan. Ada himpunan atau kumpulan ya. Himpunan atau kumpulan. Bilangan. Nah, gampang dibuatnya. Bilangan. Bilangan apa nih? Bilangan bulat. Oke. Kakak buatnya pakai ininya lebih kecil aja biar muat ya. Nah, jadi L adalah himpunan bilangan bulat. Ini berarti besar dari atau kurang dari? Lihatnya dari X-nya ya. Perhatikan, dia lihatnya dari X-nya. Nih. Kalau lihatnya dari X, maka X itu besar dari min 5 atau kurang dari min 5? Ayo. Min 4 lebih besar atau lebih kecil daripada min 5? Lebih besar. Maka himpunan bilangan bulat besar dari besar dari negatif 5 terus kurang dari boleh buatnya kurang dari yang ini kurang dari 5. Oke, adik-adik kalau mau buatnya kurang dari 5 berarti, tapi kalau adik mau buatnya kurang dari sama dengan baru 4 gitu ya. Jadi kalau mau buatnya kurang dari sama dengan 4, tapi kalau mau kurang dari saja maka kurang dari 5. Paham sampai situ? Oke deh. Nah, itu adik-adik ya. Jadi cara membuatnya adalah adik-adik harus sesuai ya. Jadi ada ininya, ada batasannya. Jadi himpunan bilangan bulat besar dari negatif 5 kurang dari sama dengan 4 boleh. Atau buatnya juga gini. Himpunan bilangan bulat besar dari negatif 5 kurang dari 5 juga boleh ya. Artinya itu juga semuanya benar. Oke. Sip. Nah, adik-adik, itu pembelajaran kita hari ini ya, yaitu adalah tentang himpunan. Jadi adik-adik PR-nya berapa soal nih, Bu? Itu berapa? Sisanya ada 8 soal. 8 soal, kebanyakan enggak ya? Sampai 5 aja kali ya. 5 aja ya, Bu ya? Ya, 5 aja. Oke. 1, 5 soal saja. Oke, perhatikan deh ya. 4, 5, 6 berarti ya. Ini 1, 2. Ini PR.
Ini PR. Dua. 1. 2 ini PR. 4. 4 PR. Oke. Silakan screenshot. Screenshot ya. 1, 2, 4. Satu lagi. Oke. Oke. Iya, ya kakak tungguin. Foto Lanjut. boleh. Terus Itu yang nomor 6 kayaknya deh. 6 ya. 6 PR. Nah, udah. 4 soal. Udah Oke. cukup. 4 saja. Oke. Oh ya, ya. Ya. Kumpulnya nanti di Google Classroom. Ah. Kumpul di Google Classroom. GC. Iya, paling lambat hari Jumat jam 14. Deadline-nya Hari Jumat Jumat pukul 14. pukul 14 Bu ya. Iya. Ah. Masih lama. Masih lama. Masih lama. Mau dicepetin nih. Mau dicepetin jadi besok. Masih lama dulu nak gawe dia. Oke. Biasa nak. Nah ya. Soalnya kalau dicepetin banyak PR, Mem. Nah, kan. Ya, GC ya, di GC ya. Di Google Classroom. Wah, oke. Oh iya. Jadi kumpulnya di Google Classroom. Deadline-nya hari Jumat pukul 14.00 ya. Oke. Nah, terus nanti adik-adik bagi kalian yang mau nonton kembali pembelajaran kita hari ini ya, itu insya Allah nanti sore atau paling lambat besok pagi kakak akan upload di akun YouTube-nya. Nanti linknya akan kakak kirim ke Ibu Jana ya. Jadi adik-adik tunggu aja, linknya akan dikirim nanti. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran kita tentang himpunan ya. Adik-adik, kalau seandainya ada yang kurang jelas nanti, karena PR-nya nanti masih di hari Jumat, maka adik-adik bisa nonton lagi ya. Nonton lagi besok pagi untuk video pembelajaran hari ini. Sehingga adik-adik bisa ngulang lagi, oh kemarin saya kurang jelas di sini, maka bisa diulang lagi. Oke ya. Oke. Itu saja pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Pesan kakak tetap semangat, jangan berhenti untuk belajar ya. Dan silahkan adik-adik PR-nya dikerjakan, dikumpul sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, itu saja, sampai bertemu lagi kakak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.